Saya lihat untuk biaya kuliah murah daripada di Indonesia. Jika Anda ingin maju, ingin sesuatu yang lebih menantang untuk pendidikan kalian bisa memilih India sebagai tempat tujuan. Namaste Meredos. Untuk video interview hari ini, mari kita perkenalkan Bu Titin, seorang guru dari SMA N Samarinda 10 yang sempat berkunjung ke India beberapa waktu yang lalu. Bagaimana ya pengalamannya? Yuk disimak video kali ini. Meredos, selamat datang kembali ke channel kami Thai Alps Belajar di India. Jika kalian mau belajar lebih tentang India, klik subscribe dan jangan lupa untuk menyalakan notifikasinya. Baik, saya adalah Titin Hartini, guru matematika di SMA N10 Samarinda, Kalimantan Timur, Indonesia. Apa pandangan Anda tentang India sebelum mengunjungi India? Ya mungkin melihat di film-film juga orang lain bercerita katanya yang kurang bagus, maksudnya seperti banyak kriminal ataupun jorok di beberapa tempat begitu, di penjual makanan dan lainnya begitu. Apakah Anda khawatir berpergian ke India karena pengaruh media sosial? Sebelumnya tidak juga, tapi sebelumnya maksudnya cuma aware aja untuk hal yang seperti itu, walaupun akhirnya saya ke sana yang sebenarnya ternyata tidak seperti apa yang orang-orang sudah katakan, apa yang orang-orang sudah ceritakan ke saya. Jika Anda tidak keberatan berbagi, apa yang membuat Anda memilih untuk berpergian ke India? Pertama ya karena sesama negara Asia, dan yang kedua itu saya melihat dari YouTube juga. Di sana tempat-tempat wisata pertama yang seperti Agra, Jaipur itu begitu bagusnya gitu kalau di sosial media, juga tentang teknologi di sana yang begitu bagus gitu. Nah, penasaran untuk melihat gimana sebenarnya di sana dan kampus-kampusnya untuk pendidikan. Setelah mengunjungi India, apakah pandangan Anda berubah? Ya, saya tentunya merasa senang di sana ya. Ternyata di sana cukup tertata rapi untuk kota-kotanya, juga masalah makanan gitu ya. Tidak seperti yang dicerita bahwa kan saya beli di pinggir jalan yang makanan yang seperti biji-bijian itu yang spicy. Nah, saya suka dan makanannya juga cukup bisa untuk saya nikmati di sana. Dapatkah Anda menggambarkan India dengan kata-kata Anda sendiri? Menyenangkan. Apakah menurut Anda India adalah negara yang miskin? Tidak. Jadi menurut saya masyarakatnya juga kegiatan ekonomi saya lihat baik di pasar ataupun di kota-kotanya, di pertokoan-pertokoan, sepertinya semuanya berkegiatan ekonomi secara baik gitu, dan tidak banyak saya lihat gelandangan, saya tidak menemukan. Apakah menurut Anda India negara yang kotor? Tidak, cukup bersih. Saya lewat di beberapa jalan-jalan yang menuju tempat tujuan, juga di pertokoan-pertokoan cukup bersih. Bagaimana pengalaman Anda dalam hal keamanan dan keramah tamahan di India? Masyarakatnya ramah tamah, sangat baik, dan keamanan saya lihat tidak ada kejadian kriminal yang selama saya di sana temukan. Jadi saya rasa cukup aman. Bagaimana Anda menggambarkan toleransi beragama di India selama Anda tinggal di India? Toleransi beragama sangat bagus. Saya akan sholat di pinggiran pertokoan gitu ya. Tidak ada yang mengganggu dan tidak juga ada yang maksudnya menjebol atau apa. Saya rasa toleransi agama cukup bagus. Apakah Anda memperhatikan adanya sistem kasta yang memengaruhi interaksi sosial selama Anda di India? Saya tidak menemukan. Jadi saya lihat untuk baik itu di sekolah, di kayak saya jalan-jalan ke pasar-pasarnya, tidak ada saya lihat perbedaan kasta ya. Walaupun mereka secara pakaian mungkin
oh ya pakainya bagus, dan mereka tetap berinteraksi sama juga seperti kita di Indonesia. Artinya tidak ada membeda-bedakan interaksi antara yang beda kasta atau yang bagaimana. Apakah Anda merasa senang dan nyaman berpergian ke India? Sangat senang. Jadi saya senang di sana, baik itu lingkungannya, makanannya, ataupun daerah-daerah tempat wisata, cukup menyenangkan. Tapi suatu saat kalau ada kesempatan lagi saya akan datang ke sana. Apakah Anda telah mengunjungi beberapa kota di India? Kota mana yang menurut Anda paling menarik? Ya, saya Delhi, terus ke mana itu ya, ke Jaipur, ke Agra ya. Semuanya saya senang untuk saya kunjungi. Kalau yang di peringkat yang terbaik, saya senang mengunjungi Jaipur. Untuk Jaipur ya, di sana waktu itu mengunjungi benteng itu ya, benteng Jaipur, melihat bangunan yang begitu kokoh gitu ya, untuk dibangun pada saat itu. Dan juga kami mampir ke pertokoan yang teman-teman pada beli souvenir, juga ada mampir ke restoran yang menyediakan nasi biryani yang enak. Bagaimana pandangan Anda tentang biaya hidup di India, termasuk makanan, layanan kesehatan, dan kebutuhan pokok lainnya? Selama di sana ada tanya masalah kalau harga makanan gitu ya, jadi saya yang beli di pinggir jalan itu, apa itu ya, yang kacang-kacangan itu namanya ya, yang campur-campur spicy itu 70 rupiah ya, kalau di Indonesia itu sekitar 14.000, artinya ya cukup murah. Dan makanan yang lain saya lihat juga untuk di restoran itu sekitar kayak 120 rupiah, kalau di Indonesia berarti 24.000, dan itu cukup murah menurut saya kalau dibandingkan dengan di Indonesia ya. Masalah biaya hidup di sana saya lihat untuk waktu daftar kuliah, apa nih maksudnya, katalog kuliah untuk biaya-biaya yang di universitas, saya lihat untuk biaya kuliah murah daripada di Indonesia. Apakah makanan dan minuman di India sesuai dengan selera Anda? Untuk makanan di sana ya memang beda-beda dengan kami di Indonesia. Karena di sana bisa, artinya lidah kita bisa untuk menyesuaikan. Jadi saya suka makanan yang spicy juga. Jadi di sana yang manis-manis pun ada. Jadi ya kurang lebihnya sama. Yang saya suka ya nasi biryaninya. Nah itu, terus yang lain-lain juga saya suka. Karinya juga saya suka. Apakah mudah menemukan makanan halal di India? Menemukan makanan halal saya kira, apalagi vegetarian itu ya, saya rasa untuk vegetarian yang banyak mereka dari sayur-sayuran, saya rasa itu halal. Apakah mudah untuk menjalankan ibadah atau menemukan masjid selama di India? Menemukan, cuma walaupun memang agak sulit untuk mencarinya ya, tapi tetap kita menemukan. Jadi waktu di pasar kami ada menemukan tempat musola untuk sholat. Apa pengalaman perjalanan Anda yang paling tak terlupakan di India? Untuk ke ini ya, saya untuk melihat ke Agra itu yang saya tahu ya, banyak spot-spot foto yang bagus, dan di sana saya melihat Taj Mahal itu yang bentuknya betul-betul bisa presisi, keempat sudutnya luar biasa. Bangunan pada zaman seperti itu yang belum banyak teknologi, tapi mereka sudah membuat yang luar biasa bagus. Dan perjalanan ke Jaipur juga menyenangkan. Kemudian apalagi ya, tempat hal-hal yang saya mengesankan di sana, tidak adanya terjadi seperti yang anggap aja kalau misalkan orang di pasar ketemu bersenggolan atau karena akan menimbulkan konflik, dan di sana saya lihat tidak. Jadi mereka kayaknya saling toleransi sesama warga sangat tinggi saya lihat. Apakah Anda merasa ada kesamaan budaya antara Indonesia dan India? Kesamaan budaya saya rasa banyak ya. Jadi kalau saya melihat tari-tariannya juga untuk ada kemiripan dengan daerah kita ya yang di Indonesia, dan untuk masyarakatnya juga keramah tamahannya banyak sama dengan di Indonesia, dan hal-hal lain tidak banyak membuat kita itu berat untuk tinggal. Misalkan saya untuk tinggal di sana itu tidak
perlu menyesuaikan diri yang terlalu berat untuk bisa tinggal di sana, untuk bisa berkomunikasi, beradaptasi dengan lingkungan di sana. Apakah Anda mengunjungi lembaga pendidikan selama kunjungan Anda? Ya, kami mengunjungi Sarda University, Manap University, mengunjungi Mon Abu School. Bagaimana pengalaman Anda di kampus? Wah, saya lihat di sana luar biasa ya. Kalau saya perhatikan bagaimana sekolah memfasilitasi siswa-siswanya atau mahasiswanya untuk menjadi maju dan mempunyai keahlian dalam bidang yang mahasiswa untuk mau tempuh pendidikan di sana ya. Saya lihat sangat luar biasa. Kalau boleh merekomendasikan, saya rekomendasikan untuk siswa saya untuk berkuliah di sana. Untuk penyampaian bahasanya, pakai bahasa apa? Full bahasa Inggris kah? Kalau saya lihat di sekolah-sekolahnya juga di universitas mereka menyampaikan full bahasa Inggris. Apakah diperlukan IELTS atau TOEFL untuk masuk ke universitas di India? Pernah kami menanyakan, katanya yang penting bisa bahasa Inggris. Nah, saya nggak tahu untuk tekniknya gimana tesnya untuk bahasa Inggrisnya ya. Kalau seperti kayak di Amerika atau di negara-negara Eropa itu kan ada ketentuan kayak mereka mensyaratkan TOEFL dan IELTS. Tapi kemarin di India pernah kami tanyakan, yang penting bisa bahasa Inggris. Mungkin mereka punya kriteria sendiri untuk mengetes kemampuan bahasa Inggris. Tapi bukan TOEFL dan IELTS. Menurut Anda, apakah pelajarannya lebih banyak teori atau praktik? Saya lihat banyak praktiknya. Itu yang saya salut luar biasa untuk mereka. Biaya kuliah di India apakah mahal? Menurut saya murah untuk biaya di sana. Apakah ada mahasiswa internasional di sana dan dari negara mana saja? Iya, saya bertemu bahkan yang dari Indonesia pun ada, dari beberapa negara lain yang seperti negara di sekitar India ya. Mereka hadir, cuma saya nggak hafal negaranya, cuma ada beberapa waktu menemui kami di Manap University ya. Mereka mengatakan di India, Universitas India menjamin pekerjaan bagi mahasiswa yang belajar di sana. Apakah ada informasi mengenai hal tersebut? Ya, itu tergantung daripada mereka seberapa pencapaiannya untuk di kuliahnya. Seperti mereka sudah bisa untuk direkrut ataupun mendaftar ke perusahaan-perusahaan yang sesuai dengan jurusan mereka. Apa pengalaman paling tak terlupakan Anda selama di institusi India atau sistem pendidikan India? Iya, saya untuk yang di Manaf University untuk high schoolnya, untuk sekolahnya ya, itu saya lihat siswanya luar biasa mengembangkan dirinya untuk bisa maju. Jadi ada yang membuat robot ataupun ada yang bahkan sudah bisa membuat drone. Itu hanya siswa yang baru grade ke-7 ya. Jadi itu sudah pencapaian yang luar biasa. Gitu juga yang di Mon Abu School, mereka semua berpartisipasi untuk mengembangkan sekolahnya dengan kemampuan-kemampuan yang mereka miliki. Mereka hias sekolahnya dengan hasil karya mereka yang ternyata menjadi menarik untuk dipajang ataupun ditampilkan di lingkungan sekolah. Apakah Anda merekomendasikan India sebagai tujuan bagi mahasiswa dan orang tua? Ya, sudah saya lakukan untuk siswa saya. Saya beri penjelasan ke mereka bagaimana pendidikan di sana, kedokterannya, ataupun teknologinya, ataupun yang lain bagus untuk sebagai negara tujuan untuk mereka kuliah. Apa kata penutup atau komentar terakhir kepada mahasiswa yang mempertimbangkan untuk belajar di India? Ya, jadi pesan saya, jika Anda ingin maju, ingin sesuatu yang lebih menantang untuk pendidikan kalian bisa memilih India sebagai tempat tujuan. Apa kata penutup atau komentar terakhir kepada orang tua yang mempertimbangkan untuk mengirimkan anak-anaknya untuk belajar di India? Ya, untuk para orang tua,
jangan khawatir, India adalah negara yang aman, negara yang cukup teratur untuk anak-anak dari ibu bapak menempuh pendidikan di sana, dan kualitas pendidikan di sana cukup bagus. Singkatnya, kita sering melihat beragam pandangan tentang India di media sosial. Apa yang ingin Anda komentari berdasarkan pengalaman perjalanan Anda? Ya, jadi janganlah melihat India dari satu sisi saja yang mungkin orang pernah upload ke YouTube, tapi lihatlah India yang sekarang, mungkin bisa dari YouTube yang sudah terbaru, ataupun silakan mengunjungi India untuk melihat bahwa India tidaklah seperti yang ada di YouTube sebelumnya. Ya, mungkin selama ini juga orang tua banyak melihat kayak di film-film, hanya di film-film saja tentang sesuatu yang mungkin itu tidak benar sepenuhnya, juga yang dari YouTube yang individual yang tidak mengerti sepenuhnya. Jadi lebih baik dilihat dari YouTube-nya pemerintah ataupun YouTube yang sudah bagus ratingnya gitu. Jadi untuk mengetahui bahwa apakah benar keadaannya yang seperti dulu itu. Jadi yang sebenarnya bahwa India sudah lebih baik dan lebih tertata rapi, dan masyarakatnya ramah-ramah, kehidupannya juga teratur dengan baik, tidak banyak kriminal, tidak banyak hal-hal yang membuat kita khawatir untuk anak-anak kita bersekolah di sana ataupun tinggal di sana untuk menempuh pendidikan. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Kalian bisa terus pelajari tentang budaya dan fun facts tentang India di channel kami Thai Talks Belajar di India. Jadi jangan lupa subscribe. Dan kalau ada pertanyaan, jangan sungkan untuk komen di bawah video ini. Kabi Alfida Nekana, Birmilenge.